Iya. Kata kapasitas itu kalau kita cari dalam Alkitab tidak ada, tapi ada kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memperbesar kapasitas. Dalam kata kapasitasnya secara spesifik tidak disebutkan dalam Alkitab, dalam pasal dan ayat yang menunjukkan keberadaan kata tersebut. Namun konsep atau makna yang berkaitan dengan kapasitas, kemampuan atau potensi seringkali tersirat dalam berbagai ayat Alkitab. Jadi kapasitas itu bicara tentang potensi atau kemampuan seseorang. Kapasitas kalau dalam makna dalam kegiatan pekerjaan hari-hari itu daya tampung. Kapasitas itu daya tampung. Atau mesin produksi, dia produksi kapasitasnya berapa banyak? Iya, biasanya kan begitu toh. Tapi dalam hal ini saya mau jelaskan tentang kapasitas itu bicara tentang kemampuan seseorang atau potensi ilahi yang Allah taruh dalam diri seseorang. Kalau dia tidak mengembangkan kapasitas itu, dia akan jadi biasa-biasa saja. Amin. Iya. Kita lihat nanti dalam ayat tadi itu, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Itu bicara tentang kapasitas seorang murid. Amin. Iya. Murid-murid ini dari waktu Yesus ada selama 3,5 tahun di muka bumi, mereka tetap akan jadi seorang murid. Tapi waktu Yesus mulai terangkat dan meninggalkan mereka, kapasitasnya mulai di situ mereka tunjukkan. Petrus mulai khotbah 3.000 bertobat. Waktu dia jadi murid, dia belum melakukan hal-hal itu, masih dimuridkan oleh Yesus. Dan kapasitas mereka masih terpendam, mereka masih dilatih dan jadi murid. Tapi waktu Yesus mulai terangkat ke surga sebelum Yesus meninggalkan mereka, lalu Yesus melepaskan kuasa. Yesus menghembuskan roh ke atas mereka toh. Itu tujuannya untuk memperbesar kapasitas. Yesus bilang begini, terimalah kuasa yang kuberikan kepada kamu. Amin. Nah, disitulah potensi ilahi. Selama ini apa yang mereka belajar, apa yang mereka terima, selama ini apa yang mereka diajarkan. Nah, Tuhan mulai memberikan mereka kuasa untuk memperbesar kapasitas, lalu mereka diutus pergi dan bergerak. Disitulah kapasitas mereka. Alkitab juga bilang tentang kapasitas itu. Ada seorang yang diberikan talenta 1 lalu digandakan jadi 2. Ada yang diberikan 3 digandakan jadi 6. Ada yang dikasih 5 digandakan jadi 10. Itu bicara tentang kapasitas. Banyak orang bertanya-tanya dalam gereja, apa talenta saya, apa karunia saya? Pasti semua orang punya talenta 1. Pasti itu sudah ada. Entah jadi guru sekolah minggu. Saya dengar, saya waktu baca buku, salah satu buku lalu saya baca, lalu Abraham Lincoln, presiden pertama Amerika itu seorang guru sekolah minggu. Waktu dia jadi presiden, dia masih tetap mengajar sekolah minggu. Kenapa Tuhan angkat dia jadi presiden? Karena kesetiaannya. Daud, kita lihat seorang gembala domba dengan setia dan tekun. Lalu ayahnya menyuruh dia menggembalakan 2-3 ekor domba milik ayahnya Isai. Nah, banyak orang tidak berpikir bahwa suatu saat Daud ada di singgasananya di Israel. Nah, kapasitas juga bicara tentang ketaatan dan kesetiaan. Alkitab berkata kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Nah, apa hubungannya gembala domba dengan pemerintahan di Israel? Tidak ada hubungan. Tapi Tuhan lihat ketaatan. Amin. Kambing domba, kandang kambing domba dan hubungannya dengan pemerintahan di Israel tidak ada hubungannya. Tidak ada. Tetapi Tuhan hanya lihat nilai atau value ketaatan. Amin. Ketaatan, kesetiaan. Dan yang ketiga tanggung jawab. Nah, Allah di surga kan berpikir begini. Waktu Saul mulai gagal, waktu Saul mulai salah, waktu Saul mulai sudah tidak taat lagi kepada pesan-pesan Tuhan, Saul sudah mulai tidak taat lagi untuk melakukan firman Tuhan. Lalu Tuhan berpikir bahwa siapakah yang akan menggantikan Saul? Lalu Allah di surga mulai berpikir, oh seorang Daud yang begitu setia, seorang Daud yang begitu taat, seorang Daud yang begitu tanggung jawab. Karena bilang begini, menggembalakan Israel itu bicara tentang tanggung jawab. Menggembalakan Israel itu bicara tentang perlindungan. Bagaimana seorang pemimpin yang menjagai, melindungi mereka, mengcover mereka, bertanggung jawab untuk memelihara mereka, setia dalam menjaga gembala domba-domba gembalaan Allah Israel. Nah, waktu Allah di surga mulai melihat bahwa Daud begitu setia, 2-3 ekor domba milik ayahnya, begitu dia bertanggung jawab. Serigala datang, dia menangkap, lalu dia mencabik-cabik serigala itu. Dia bilang, siapapun musuh yang datang kepada menyerang orang Israel, Daud pasti bertanggung jawab. Mulai Allah melatih Daud, mulai dijemput, diurapi oleh Samuel,
Lalu Samuel pergi, lalu Saul punya masalah, diserang roh jahat. Lalu orang istana kasih tahu, pernah aku lihat ada seorang anak dari Isai, pintar bermain kecapi. Saul bilang, jemput dia, kalau bisa dia datang tinggal untuk menghibur saya. Lalu Daud dijemput, tiba di sana. Ini sebuah proses yang Allah mempersiapkan dia untuk memperbesar kapasitasnya. Lalu suatu saat dia akan jadi gembala atas Israel. Raja plus gembala. Itu yang dibilang, toh, engkau bukan hanya ekor saja, tapi engkau akan jadi kepala. Ini Tuhan mulai bawa dia upgrade, next level. Dia level demi level, dia naik. Lalu dia bermain kecapi, lalu roh jahat yang Alkitab bilang begini, roh jahat yang dari Tuhan menghinggapi. Artinya, pertanyaan ayat itu kalau orang baca pertanyaannya, kok Tuhan ada roh jahat? Tidak, diizinkan Tuhan. Karena apa? Saul melanggar firman Allah. Roh jahat yang dari Tuhan menghinggapi Saul. Artinya diizinkan. Karena dia tidak taat kepada firman Allah. Saul waktu main kecapi, lalu roh jahat itu, Daud main kecapi, roh jahat itu pergi, lalu Saul tenang. Dia bisa tidur, dia bisa nyaman. Tapi suatu ketika kan Saul menghembuskan tombak, toh, menghunus Daud, toh. Kisah itu berjalan dengan berjalannya waktu. Saul pergi berperang, Daud pegang senjatanya. Ini sebuah proses kehidupan. Manusia tanpa proses tidak akan mungkin Tuhan akan berbesar kapasitasnya. Saya pikir Ibu Deti, Ibu Rina sudah diproses dalam beberapa penggembalaan dan pelayanan. Sebuah proses. Adik Nona kamu juga diproses dalam beberapa penggembalaan. Saya pikir waktu-waktu yang akan datang semakin Tuhan akan bawa naik perlahan, tapi itu pasti. Amin. Ya Tuhan pasti. Nah, Daud suatu ketika Saul pergi berperang, Daud pegang senjatanya, belum menembak, belum. Ini yang dibilang ketaatan dan kesetiaan. Daud masih pikul-pikul senjatanya Saul. Nah, suatu saat dia disuruh masuk dalam prajuritnya orang Israel. Belum jadi komandan. Tapi waktu berperang, waktu dia jadi prajurit, dia tuh, Daud membunuh banyak orang. Makanya suatu ketika Saul dengan Daud pulang begini, perempuan-perempuan Israel menyanyi, toh. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul sakit hati. Saul pikir, wah, ini bahaya sekali, dia akan bisa melewati saya, menandingi saya. Dia bisa lebih dari saya. Nah, kadang-kadang dalam kepemimpinan orang bisa, ini bahaya sekali, nanti dia bisa lebih dari saya. Itu bahaya. Saya kalau menyiapkan orang, mengkaderkan orang, tidak pernah saya berpikir dia nanti akan lebih dari saya. Tidak perlu. Kemampuan, potensilah yang Tuhan taruh dalam dirinya beda dengan dalam diri saya. Saya harus mempersiapkan orang jadi pemimpin. Harus memiliki hati seperti itu. Amin. Amin. Iya. Lalu saat Daud dia dinobatkan jadi pemimpin, kepala perang. Waktu berperang, dia membunuh banyak orang. Dari prajurit, dari tadinya yang main kecapi, lalu disuruh masuk mengawal Saul pergi kemana bawa senjata, pegang-pegang senjata, lalu disuruh masuk prajurit. Waktu jadi prajurit, lalu dipercayakan jadi kepala pasukan, pemimpin perang, panglima. Nah, waktu dia jadi pemimpin, suatu ketika dia pulang ke rumah, toh. Pulang ke rumah lalu lihat istrinya siapa? Uria lagi mandi. Nah, itu lagi perang. Kesalahan dia itu, orang lagi perang kok pulang. Kadang dalam peperangan-peperangan kita lengah di sini. Lalu waktu dia lihat Betsheba mandi, dia tanya siapa? Oh, itu istrinya Uria. Uria ini lagi di medan perang. Daud tulis surat untuk rencana pembunuhan Uria ini. Tulis surat kepada Yoab. Karena dia percayakan kepemimpinan di lapangan ini Yoab yang lagi pimpin perang. Dia bilang sama Yoab, kalau ada pertempuran yang sengit, tolong kasih maju Uria ke depan. Kamu mundur semua biar Uria dibunuh. Karena dia sudah naksir istrinya. Uria tidak tahu, Uria ini lagi kawal. Jadi pasukan pengawal pribadi ini, lagi pulang ini ke rumah. Padahal Daud bilang sama Uria, kok pulang sudah mandi, lalu istirahat. Tapi Uria bilang tidak, saya akan bertanggung jawab atas nyawamu. Coba bayangkan, bawahannya setia sekali. Tapi Daud lagi keliling di atas suatu rumah lalu lihat istrinya. Lalu dia tanya, itu siapa itu perempuan cantik itu?
Oh, istrinya Uria yang kawal kau. Dia mulai rencanakan pembunuhan, lalu menulis surat. Bawa ke medan perang, kasih Yoab. Suruh Uria, antar surat, suruh tahan dia saja, jangan dia kembali. Padahal Daud sudah pikirkan pembunuhan. Itu pertempuran yang sengit. Yoab bilang dalam surat ini, komandan bilang kau tinggal juga, kau tidak usah kembali. Pertempuran yang sengit, Uria dibunuh. Daud diambil Betseba. Lalu suatu ketika Tuhan bicara sama Nabi Nathan, pergi tegur Daud dengan kata-kata kiasan. Seandainya domba seorang hamba diambil oleh tuannya. Kan Nathan kan sampaikan pesan, suruh Daud ketemu saya. Daud datang ke rumah Nabi. Nabi waktu itu atas Israel itu Nathan, Tuhan. Daud datang lalu menghadap Nabi. Apakah ada pesan Tuhan buat saya? Lalu Nathan bilang, seandainya domba seorang hamba diambil oleh tuannya, menurut kau apa yang harus diperbuat? Dia bilang, tangkap orang itu dan bunuh dia. Dia bilang, kau mengambil istri Uria jadi istri. Daud apa? Tersungkur lalu menangis. Sejauh timur dari barat engkau membuang. Itu kata-kata Daud. Kalau lihat itu ditegur Nabi Nathan. Mazmur Daud ditegur Nabi Nathan. Ayat kedua, sejauh timur dari barat. Mazmur 81 atau 80 itu. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Ke dalam tubir laut engkau melemparkannya. Iya toh kata-katanya. Itu pasal ayat 1 itu, ayat itu. Mazmur Daud ketika ditegur Nabi Nathan. Dapat 80, Mazmur 80. Coba buka di konkordansi. Sejauh timur, dengan kata kalimat sejauh timur dari barat nanti muncul. Mazmur 103:12. Oh, 103. Iya. Jauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 itu jiwa. Dari Daud. Itu kalau ayat yang saya maksudkan lebih lengkap itu ayat 1 itu dia bilang itu Mazmur Daud ketika ditegur Nabi Nathan. Sabar ya. Sudah kita lihat tadi dulu, Mazmur berapa tadi? 103 ya? 103. Kita lihat ayat itu dulu. Mazmur 103 ayat berapa? Ayat 12. Ibu Yeti bantu saya baca. Mazmur 12, 13 coba baca. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Amin. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Jadi Tuhan mau memperbesar kapasitas. Tuhan pasti izinkan sebuah proses. Proses namanya proses kehidupan. Saya sering bilang begini, sekolah kehidupan itu penting. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang untuk istirahat. Mazmur 51. Coba Mazmur 51 kita lihat. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Oh betul, tadi saya bilang 80 atau 81 ya. Yang pengakuan dosa ya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Ya betul. Oh ya. Jadi waktu ditegur Nabi Nathan langsung dia tersungkur. Dia minta ampun sama Tuhan. Nah, sebuah pengakuan yang tulus dan jujur waktu Daud dia mengaku, Tuhan bawa dia sampai bukan hanya kepala panglima perang saja, toh jadi raja, toh. Iya, toh. Ya. Ya. Terus kita kalau berpikir begini, Daud ini jahat ya, ambil Betseba, tapi lihat yang melanjutkan kepemimpinan Daud anak dari Betseba, Salomo. Kadang-kadang kita berpikir dengan pikiran kita, loh, kan ada istri sahnya Daud, iya toh? Kenapa dia tidak pakai istri dari yang anaknya Firaun ini? Si siapa? Kail. Nah,
bukan. Yang waktu dia menari di hadapan Tuhan lalu oh itu dia tidak punya, dia mandul ya, tidak punya anak, tidak punya anak, betul. Anaknya Firaun ini, siapa ini? Saya lupa lagi. Istri Daud. Iya, coba lihat. Jadi Tuhan memperbesar kapasitas Daud itu, Tuhan bawa dia proses dulu. Coba kita lihat Amsal pasal 24 ayat 5. Amsal pasal 24 ayat 5. Ibu Rina bantu saya baca. Amsal 24 ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi ini juga bicara tentang kapasitas. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Artinya begini, hikmat, kepandaian itu penting. Itu membuat orang akan berjalan dalam wibawa Allah. Wibawa itu bicara tentang kapasitas, wibawa itu bicara tentang otoritas. Akhirnya orang bisa mempercayai kita, amin. Iya, wibawa itu orang kalau bijak, orang berpengetahuan, dia akan jalan penuh wibawa, dan Tuhan akan mempercayakan banyak orang untuk mempercayainya. Kan orang jalan seperti penuh wibawa ya. Memang dia pemimpin. Orang akan percaya. Orang kalau kehilangan hikmat, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, berjalan, wah ini pemimpin kok tidak punya wibawa sekali. Akhirnya orang mau mempercayai dia agak susah. Kondisi itu yang hari-hari ini kita alami toh. Iya. Penting sekali. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Bijak itu bicara tentang orang yang penuh hikmat, penuh pengetahuan, penuh roh. Itu orang yang bijaksana. Saya sering bilang begini, bijaksana, bijak sini, dan bijak sono, bijak situ. Bijaksana bisa bijak sini, bijak sono. Jadi kita perlu, dan juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Pengetahuan itu bicara tentang pewahyuan, pengajaran. Orang punya pengetahuan, orang yang bijak, orang akan pasti berjalan penuh wibawa. Itu bicara tentang kapasitas dan kemampuan seseorang. Kapasitas bicara tentang kemampuan rohani seseorang untuk membapai orang lain. Kita hari ini kan mengalami, saya sering berkata begini sama orang-orang yang saya muridkan atau jemaat. Orang kalau pergi dari sebuah komunitas lalu meninggalkan komunitas itu, dia akan memiliki keyatiman roh. Dia akan kehilangan pembapaan. Nah, seperti Kakati, dia bilang begini, kemarin waktu ibu khotbah dia bilang, saya diberkati sekali. Dia waktu sampaikan pemuridan 2 kali saya ikut, saya diberkati sekali. Dia sampaikan kepada jemaat, kita perlu dibapai, dia bilang. Dan saya tidak mengalami itu di mana-mana. Saya dimuridkan dan dibapai oleh bapak dan mama. Dia bilang sama jemaat. Setelah saya ikut pemuridan, lalu bapak mengajar, lalu saya diberkati sekali. Nah, kapasitas itu mempengaruhi orang lain untuk mempercayai dia, bagaimana dia bisa membapai orang lain. Itu penting. Suatu saat kalau Ibu Deti, Tuhan memperbesar kapasitas, Ibu Deti akan memuridkan, akan jadi orang tua rohani buat orang lain. Dan orang akan semakin mempercayai. Lewat apa? Tutur kata kita, pengajaran kita, kata dan perbuatan kita itu satu. Yes. Apa yang kita ngomong, yang kita lakukan. Saya sering bilang begini, yang kita doakan itu perlu kita kerjakan, yang kita kerjakan yang kita sudah doakan. Jangan kita kerjakan yang tidak kita doakan. Jadi akhirnya orang bingung. Makanya pemimpin yang memiliki kapasitas dan Tuhan memperbesar kapasitas, itu pemimpin yang sudah menentukan arah dan tujuannya. Tujuan Tuhan atas pelayanan saya apa? Nah, pelayanan di sini akan memulai kan punya visi. Visi itu mempunyai tujuan, arah dan goal, sasaran yang kita akan capai, dan visi juga mempunyai target. Nah, itu pemimpin yang memiliki kapasitas. Apa yang harus kita kerjakan dalam jangka pendek, jangka panjang, kita harus kerjakan dalam 1 tahun. Mungkin saya memulai dulu di Waina itu, saya mempersiapkan para pemimpin WL, singer, pemain musik. 3 tahun
Saya memimpin, menyiapkan diaken. Saya memuridkan. Di mana? Di rumah teras rumah saya. Tasya Uncar, Yopi datang, lalu Pak Elton dalam pertengahan pelayanan Pak Elton gabung. Lalu saya muridkan mereka. Tasya sudah jadi well, sudah bagus baru Elton datang. Lalu Ati kita muridkan. Nah, 3 tahun pertama itu biasanya kita garap itu waktu hanya fokus untuk mempersiapkan pemimpin. Nah, kita punya target, pelayanan ini mau dibawa kemana? Jadi seperti itu. Jadi awal itu sudah harus ekstra tenaga mencangkulnya, mempersiapkan pemimpin. Waktu itu dari persekutuan, nah kita sudah mulai ibadah minggu sore. Dari ibadah minggu sore kita sekitar 5 bulan. Lalu semua sudah ada, saya memuridkan. Ini persiapkan karena saya target mau ibadah pagi. Kita pancing dengan Jumat Agung pagi. Selesai ibadah Jumat Agung pagi, saya tanya, kita besok ibadah pagi. Selesai Jumat Agung pagi, kebangkitan besok hari Minggu. Mereka semua sepakat, kita pagi saja, jangan sore. Kita sudah ibadah di mana-mana. Nah, pemimpin harus punya target. Saya 5 bulan sudah ibadah sore. Saya mempersiapkan pemimpin semua. Nah, untuk memancingnya Jumat Agung ibadah pagi di kantor lurah. Lalu saya bilang begini, bagaimana kalau kebangkitan besok? Oh, kita ibadah pagi saja. Dan untuk seterusnya. Lalu mereka bilang untuk seterusnya kita pagi saja. Lalu mereka semangat dan semua putuskan. Nah, pemimpin yang punya kapasitas, dia punya arah yang jelas, punya tujuan karena apa? Visinya yang mengarahkannya. Jadi tadi orang yang berwibawa, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Ya. Itu penting. Kita lihat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ibu Deti bantu saya baca. Apapun juga yang kamu perbuat, iya. perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bicara tentang kapasitas. Apapun yang kamu buat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu kalau dikerjakan tujuannya untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti berbesar kapasitas. Nah, Daud kan waktu itu dipanggil datang kan, dia berpikir sama melayani Tuhan. Bawa kecapinya. Kebiasaan yang sudah dia bangun di padang penggembalaan, begitu 2-3 ekor domba milik ayahnya makan, kenyang, minum, lalu tertidur, lalu dia meraih kecapinya, lalu mulai menyembah Allah di sorga. Kebiasaan itu yang dia bawa di istana raja. Dia mulai raih kecapinya, mulai menyembah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mulai nyembah. Lalu roh jahat dari Saul pergi. Kenapa dia bisa di sana taklukkan roh jahat? Karena sedang menyembah. Ini Tuhan perbesar kapasitasnya. Yang tadinya dia menyembah di padang penggembalaan, Tuhan bawa dia ke istana raja. Bukan hanya dia jadi penonton di istana raja, tapi suatu saat dia akan jadi pemilik istana itu. Amin. Itu yang dibilang Tuhan perbesar kapasitas. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan. Kadang-kadang orang dipanggil datang ke istana mulai pikir begini, oh, gubernur panggil saya, besok saya buat proposal. Kemarin kan Daud jam 2 subuh ke jam 3 mulai rasa diserang. Saul mulai rasa diserang. Daud main kecapi kan. Mau jam 2 ke jam 3 subuh kan, Daud mulai bangun main kecapi. Sambil dia menyembah Allah di surga. Dia menyentuh hati Allah. Allah turun bergerak, lalu Allah menyelesaikan masalahnya. Saul. Kenapa? Allah hadir di sana. Allah beromnipresent, berhadirat. Kenapa? Ada seorang penyembah. Kehadiran kita kemana saja, kita nyembah, Allah hadir. Orang yang sakit di situ sembuh. Amin. Iya. Suatu ketika kami datang, Ibu David, Ibu Evot ini sakit, jadi hari itu tidak gereja. Lalu hari itu semua pelayan, semua saya dengan ibu kami kunjungi Ibu Evot di rumahnya di Yahid.
semua di dalam, lalu mereka ibu sampaikan firman, lalu ibu kuatkan dia. Saya dulu di luar, lalu mau berdoa, ibu bilang, Bapak datang kita berdoa, Bapak yang berdoa. Saya bilang, ya saya main gitar, Ibu Lili pimpin pujian. Lalu Ibu Lili pimpin pujian, saya main gitar, kami menyembah di situ. Menyembah. Lalu saya berdoa. Kami menyembah, suasananya bagus sekali hari, hadirat Allah kuat sekali hari. Saya berdoa, Bu David. Nah, waktu kami menyembah, hadirat Allah begitu turun ke tempat itu mulai kilat guntur, mulai gelap. Saya sering ajar jemaat kalau saya pergi layani orang pelepasan di sebuah tempat itu pasti di situ alamnya pasti dikacaukan. Karena setan kalau waktu diusir dia bilang kan saya akan turun ke bumi dan saya akan kacaukan. Dia akan menguasai alam jagat raya planet bumi yang kita hidup ini, kita sama-sama hidup dengan dia. Hanya kita tidak lihat dia dalam bentuk wujud nyata. Dia roh. Lalu saya bilang hanya tempat ini saja gelap, di tempat lain tidak. Ini roh teritorial di sini ya. Tadi waktu penyembahan malaikat turun bersihkan, lalu Tuhan hadir itu yang sedang. Begitu kami keluar, saya dengan Petra kami keluar hujan. Nah hujan hanya batas lampu merah ke arah Yahim, dia garis tarik garis lurus. Sebelum nanti keluar lampu merah tidak ada. Mereka bilang, iya betul deh kita keluar. Saya bilang, iya karena tadi waktu kita nyembah Tuhan hadir. Roh teritorial di situ yang buat orang sakit, yang membuat orang terikat, itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena ada orang nyembah. Amin. Iya. Daud waktu nyembah di istana, hadirat Allah turun, roh jahat dari Saul pergi kan? Nah itu, pola itu yang kita harus. Nah pujian penyembahan itu alat peperangan sebenarnya. Waktu kita nyembah, di alam roh sedang dibersihkan. Malaikat Tuhan, Mikael turun ini lagi pimpin peperangan. Waktu kita di mana saja, waktu di gereja sini kita nyembah, di suatu saat akan jadi gereja dan tempat ibadah waktu nyembah. Di sini hadirat Allah ada di sini. Dan peperangan akan terjadi di dalam roh. Orang yang terikat dilepaskan. Kita tidak lihat, tapi Tuhan kerja. Orang nanti Tuhan bawa ke gereja ini. Orang di sini terikat narkoba akan dilepaskan. Dalam penginjilan nanti mereka akan dibawa ke tempat itu. Waktu kami keluar lalu mereka semua telepon benar ya lampu merah, sebatas lampu merah ke jembatan ke arah Kemiris tidak hujan lagi. Saya bilang iya karena apa? Ada hadirat Allah ada di sana. Semua orang kalau hadir dan menyembah, Tuhan pasti hadir. Amin. Waktu banjir bandang 2019 itu 16 Maret 2019. Itu kan air naik sampai di Balai Trans itu air naik sampai di batas pinggang. Hari yang banjir mau turun itu John Lee ada karena kayu-kayu besar mulai dibawa ke jalan-jalan, jadi John Lee parkir motor di Borobudur situ. Saya bilang semakin besar nanti semakin banjir. Jadi coba kau ke gereja. Waktu itu dia ada pegang kunci gereja. Kau coba ke gereja, ambil minyak urapan di lemari, kau urapi gereja. Batas jalan aspal itu nanti kau video call, nanti bapak suruh kau urapi, kau batasi. Udah tahu waktu banjir bandang turun, itu rumah-rumah di belakang itu lumpuh sampai di batas pinggang. Gereja air satu pun tidak masuk. Itu kan lihat panggung di gereja kan hanya dia tinggi sedikit aja toh. Itu alat musik tinggal begitu. Subwoofer apa semua. Kalau air masuk hari itu, semua alat musik terendam. Air sepertinya Tuhan batasi waktu saya suruh dia minyak urapan itu. Dia dari jalan aspal turun ke bawah itu rumah di belakang itu pegawai-pegawai rumah itu banjir lumpur sampai tinggi-tinggi pinggang. Gereja aman. Kan itu Sabtu, paginya kan hari Minggu. Saya bilang jemaat tetap ibadah. Orang datang dengan lumpur-lumpur, orang datang taruh mobil di jalan-jalan lalu masuk ibadah. Sebenarnya berapapun hadir ibadah, kita bersyukur hari ini Tuhan jaga tempat yang dimana ada mesbah kita bangun. Tuhan jaga. Di situ saya lihat bahwa tempat dimana kita bangun mesbah, Tuhan ada di sini. Waktu pagi mereka bilang, Papa, gereja tidak apa-apa, kali ini di jalan-jalan ini lumpur semua. Saya bilang tidak apa-apa. Pak Jerry yang sekarang ketua KPU dengan keluarganya hampir hanyut. Mereka bukan hampir hanyut. Kalau mobil dia terbalik, pasti mereka mati semua.
Pantesan tidak ada kayak tanda batas air di tembok ya. Tidak ada. Rumah-rumah semua kan ada batas air. Ibu lihat dinding kantor sebelah kan ada batas air. Kita tidak. Jadi kayak air hari itu turun dari batas yang saya suruh rapi itu, air lurus saja, dia tidak masuk. Lurus sampai rumah-rumah di bawah dengan aula sebelah ya, lumpur. Jadi waktu hari Minggu siang, orang datang, loh, aula ini aman, saya bilang aman. Kami selesai pulang kerja, tuh kamu bisa ibadah. Ibadah dengan lumpur-lumpur, tidak. Air tidak masuk. Mereka masuk, lihat, ini lumpur, jalan ini semua lumpur. Saya sepatu gereja, saya jalan di dalam lumpur. Datang ibadah. Jadi di mana ada pujian, ada hadirat Allah. Taat itu penting. Tuhan akan perbesar kapasitas. Orang berjalan dalam kapasitas, orang berjalan dalam urapan dan hadirat Tuhan. Orang akan disertai Tuhan. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau kita lakukan semua untuk kepentingan Tuhan, Tuhan akan perbesar kapasitas. Saya selalu menjelaskan bahwa pelayanan yang kita kerjakan, kepentingannya hanya satu, kepentingan Tuhan yang kita usahakan. Kalau kita mengusahakan kepentingan Tuhan, banyak orang akan bersatu mengusahakan kepentingan yang sama, yaitu kepentingan Tuhan atas kota, biar kerajaan Allah hadir dan kehendaknya jadi atas kota itu melalui gerejanya. Kalau orang punya kepentingan masing-masing, semua orang tidak akan bersatu, orang akan konflik. Tapi dalam sebuah pelayanan yang menyatukan semua orang dari latar belakang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, waktu mereka bersatu, kalau pikirannya fokus hanya satu, hanya mengusahakan kepentingan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, pasti semua orang akan bersatu. Amin. Tidak ada kepentingan lain. Kalau mereka bersatu untuk kepentingan Tuhan, hanya satu saja, berdoa melalui pelayanan yang dikerjakan, kerajaan Allah datang, kehendak Tuhan jadi. Maka kota itu perlu akan dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang di kota itu perlu direbut untuk kerajaan Allah. Maka penuaian pasti terjadi. Ketika Tuhan memperbesar kapasitas pelayanan di tempat ini, orang-orang yang Tuhan tempatkan di tempat ini, Tuhan memperbesar kapasitas. Tujuannya satu, usahakan kepentingan Tuhan. Kalau untuk kepentingan Tuhan, Tuhan pasti perbesar kapasitas. Tapi kalau untuk kepentingan kita, kepentingan keinginan daging, kepentingan pribadi, kepentingan kerajaan, bangun kerajaan, dinasti keluarga, Tuhan tidak akan bekerja di situ. Tapi kalau pelayanan dibangun, orang yang semakin diperbesar kapasitasnya, pasti dia mengerti ini untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti bekerja di situ. Tuhan akan menyertai pelayanan itu. Doa saya, pelayanan di sini akan berjalan sesuai dengan visi. Kalau kita berjalan sesuai dengan visi, berarti itu hati Tuhan ada di situ. Saya tahu Tuhan sudah kasih visi untuk memulai pelayanan ini. Semakin Tuhan memperbesar seorang murid, memperbesar hambanya, kapasitas hambanya, semakin Tuhan akan semakin nyata dalam pelayanan. Semakin kita bergerak, semakin Tuhan nyata. Karena apa? Tuhan senang sekali sebuah pelayanan kalau hanya untuk kepentingannya dia. Untuk kita mengusahakan agar kerajaannya hadir di kota ini melalui pelayanan penggembalaan yang kita kerjakan. Tuhan akan bilang, saya akan hadir, saya akan bekerja, saya akan menyertai, saya akan ada di situ, saya akan ada di setiap pelayanan yang kau kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan kapasitasnya. Terus maju, mengerjakan berapapun orang, tetap maju. Amin. Saya memulai dari Kamke dengan 4 orang ibu gembala mulai dengan 4 orang istri, tambah dia 5. Sekali-sekali ibu suruh khotbah. Saya kadang berpikir bisa khotbah apa? Ibu-ibu kok. Tapi suatu saat Tuhan bilang begini, suatu saat penuaian terjadi, suami-suami mereka bertobat. Jadi saya datang khotbah, tapi ibu-ibu percaya atau tidak, 3
3 bulan ke depan suami-suami akan bertobat. Betul, 3 bulan ke depan suami-suami mulai. Saya bikin komsel sendiri, ibu sendiri. 8 orang. Jadi 8 jadi 12. Dari 12 Tuhan tambahkan 15, 20, jadi 40, 48. Lalu mereka bilang, kami mau ibadah. Nah, pelipat gandaan terjadi, orang dilepaskan, yang kanker sembuh, gagal ginjal sembuh, HIV/AIDS sembuh. Nah, orang dari mulut ke mulut cerita. Datang orang ke persekutuan, lalu jadi gereja. Nah, perlu kita mengimpartasi kuasa, mendeklarasikan, mengimpartasikan kuasa dan mujizat. Orang harus mengalaminya. Yesus orang akan cerita, wih saya alami Tuhan di sana, di komunitas sana. Dan mulut ke mulut orang datang. Kalau mereka minta, kami mau bergereja, jangan hari Kamis saja. Akhirnya kita bilang, kita berdoa Tuhan kirim gembala. Tidak, Bapak dan Ibu yang menggembalakan kami. Jadi saya berpikir, wah, saya harus berdoa tanya Tuhan ini. Karena waktu saya pikir saya masih seorang penginjil. Belum Tuhan panggil saya jadi gembala. Saya bilang, kita berdoa Tuhan kirim kita gembala ya. Saya bilang, tidak, Bapak dan Ibu harus menggembalakan. Setia sekali setiap hari datang kunjungi kami. Baru mau percayakan orang lain, kami tidak mau. Oke, kita berdoa lalu. Saya lihat. Dalam sebuah gedung saya lagi khotbah. Tapi seperti menggembalakan banyak orang. Ibu melihat kami lagi menuai di ladang. Dari tuai bulir-bulir gandum itu, padi itu kami lagi. Ibu dari sebelah, saya dari sebelah. Lalu kami berdoa, lalu mereka lihat, ini kayaknya Bapak dan Ibu yang harus jadi gembala. Kami tanya Tuhan, kami dapat beberapa tanda. Oke, kita mau mulai. Lalu sampai hari ini. Dan saya tahu Tuhan juga yang sama akan memulai pelayanan di tempat ini. Dan sedang memulai. Yes. Tuhan sudah memulainya. Amin. Amin. Kursi-kursi ini suatu saat akan penuh. Amin. Karena Allah turut bekerja Amin. dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Yes. bagi orang yang mengasihi Dia. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa.